perseteruan panas antara dua pengacara kondang, Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea, tampaknya belum menemukan titik akhir. Rasman kini tengah menjalani proses hukum sebagai buntut dari laporan yang dilayangkan Hotman Paris atas dugaan pencemaran nama baik. Sidang lanjutan kasus tersebut kembali digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Utara pada hari sebelumnya, dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari Rasman. Dalam pledoinya, Rasman membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa apa yang disampaikannya selama ini adalah bagian dari hak berpendapat dalam kapasitasnya sebagai advokat. Namun, pledoi tersebut langsung ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam tanggapannya, JPU menilai pembelaan Rasman tidak berdasar secara hukum dan tidak cukup kuat untuk menggugurkan unsur pidana dalam perkara yang sedang berjalan. Menanggapi hal tersebut, Rasman mengaku sudah mendengar dan mencermati dengan saksama jawaban dari pihak JPU. Ia menyatakan tetap pada pendiriannya dan merasa yakin bahwa kebenaran akan terungkap di persidangan. Bahwa terdakwa Rasman Arif Nasution telah melakukan perbuatan baik yang melakukan, menyebut dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dan mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan jika melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan sudah dilakukan bersama dengan apa yang diketahui, melanggar pasal 1, pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan Pak Rasman melanggar peraturan undang-undangan karena tadi poinnya tidak mampu membuktikan. Saya menanggapi poin ini secara sederhana saja, ya kan? Tanpa pun sebenarnya harus dibuktikan bahwa perbuatan situ. Sebenarnya secara unsur perbuatan yang dilakukan oleh Pak Rasman tidak satu perbuatan pun yang mengandung unsur tuduhan. Karena fitnah pencemaran nama baik itu harus ada video yang menuduh seseorang gitu. Perlihatkan kepada saya mana yang menuduh Hotman Paris melakukan statement yang disampaikan Pak Rasman, yang mana yang menyatakan bahwa Hotman Paris melakukan klien. Nggak ada gitu. Karena kenapa saya bilang tidak ada kata-kata yang menuduh? Karena semua yang disampaikan oleh Pak Rasman diawali dengan kata diduga, jangan-jangan, presumption of innocence, atau praduga tidak bersalah. Saya pikir clear, secara unsur perbuatan pidana juga tidak ada pasal yang dilanggar. Hakim akan memutus perkara ini dengan adil. Harus membebaskan saya. Kenapa? Merujuk pada situasi terkini. Presiden sampai mengeluarkan berapa banyak amnesti abolisi. Maka kami percaya bahwa ya melalui Mahkamah Agung, melalui Pengadilan Tinggi Jakarta, melalui Ketua PN Jakarta Barat, Ibu Sofia, Pak Dian, Pak Ranto Sabungan Silalahi, yang 3 majelis hakim ini kami yakini akan memberikan ya putusan yang adil buat saya dan membebaskan dari kasus ini. Atas penolakan terhadap pledoi yang harus diterima Rasman Nasution, sang istri, Ade Suryani, tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Menurut Ade, apa yang disampaikan Rasman dalam pledoinya seharusnya mendapat perhatian serius dari pihak jaksa, karena disertai dengan bukti-bukti yang dianggap kuat dan relevan. Ia menegaskan bahwa dalam kasus ini, justru terdapat pengakuan langsung dari Iklimat Kim, yang sebelumnya menyatakan bahwa dirinya pernah mengalami dugaan oleh Hotman Paris. Ade menilai, pengakuan tersebut semestinya menjadi pertimbangan penting dalam proses pembuktian dan tidak bisa begitu saja diabaikan. Tetapi malah sedih tidak, kecewa iya. Kok seperti ini sih hukum Indonesia, sampai kapan sih akan terus gitu? Kok malah makin carut marut, makin malah
apa ya, kayak bobrok lah gitu kan. Jelas-jelas bukti udah ada di persidangan. Emang tuh ibu Kementerian PPA itu siapa emangnya di sini? Emangnya dia jin hantu di sini memberikan pembuktian? Kan tidak. Itu Kementerian PPA loh, sah oleh negara. Yang bahwasanya itu si IG Makin datang ke Kementerian PPA bersama kami mengadu, mengakui, menangis di situ. Dan itu dijelaskan sangat-sangat jelas di persidangan. Ibu Ica mengatakan Iklima mengakuinya di situ. Dah. Jadi apanya yang tidak ada bukti? Menanggapi penolakan terhadap PD Rasman Nasution, Hotman Paris memberikan komentar dengan nada santai, namun tetap menyisipkan sindiran tajam yang menjadi ciri khasnya. Menurut pengacara flamboyan yang dikenal dengan gaya nyentrik itu, penolakan pledoi dalam proses hukum adalah hal yang lumrah dan bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Ya, pledoi ditolak itu kan biasa, itu jaksa menolak, tapi kan nanti hakim yang mutusin ya. Sebenarnya dengan dia terdakwa itu sudah merupakan suatu kekalahan habis. Ya. Dia kira bahwa semakin lama dia terdakwa akunya cuek, tapi semakin lama dia terus-menerus terdakwa. Itu siapa yang mau jadi klien dia? Soal ditahan, kalau dia banding memang tidak ditahan. Kalau dia dihukum nanti, kemudian dia banding memang orang itu ditahan sesudah putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Nggak apa-apa, semakin dia nggak ngerti. Kalau saya orang pintar, semakin dia jadi terdakwa, semakin bagus. Karena apa? Kliennya nggak ada yang mau sama dia. Ya, sementara gua coba tanya konglomerat mana yang tidak memakai Hotman Paris. Gini loh, cewek itu mengaku sekarang sudah membantah. Cewek itu tidak mengaku. Cewek itu mengaku di sidang tidak merasa bahkan dia yang sering sama saya kirim foto-foto yang cuma kelihatan ya. Dia juga undang saya di ulang tahun mewahnya. Kalau cewek ngirimin foto-foto seksinya itu merasa dilecehkan atau memang pengen sama Hotman. Ya. Jadi itu Hotman itu nggak pernah aneh-aneh. Ya. Hotman itu nggak pernah aneh-aneh. Suami yang baik, istrinya notaris, anaknya 3 semua lulusan London Fakultas Hukum. Memang nakal dikit, karena hampir tidak ada suami yang tidak suka wanita cantik. Kalau ada suami istri yang mengatakan suaminya benar-benar tidak suka wanita cantik, dia perlu diperiksa. Tak hanya itu, Hotman Paris juga menyinggung soal legalitas Rasman Nasution dalam menjalankan perannya sebagai advokat di ruang sidang. Ia secara terang-terangan mengungkit status berita acara sumpah bebas Rasman yang diketahui telah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Pembekuan tersebut bukan tanpa alasan. Rasman sebelumnya tercatat melakukan tindakan tidak terpuji saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri PN Jakarta Utara pada Februari 2025. Dalam peristiwa yang menjadi sorotan publik tersebut, Rasman membuat kegaduhan di ruang sidang dengan memukul meja dan melontarkan tuduhan serius terhadap majelis hakim yang ia sebut sebagai pihak yang korup. Basnya udah dibekukan oleh pengadilan, dan sekarang dia calon terdakwa lagi di kasus kedua di Mabes. Jadi apalagi yang kau harapkan Rasman di ibu kota ini, ya? Apalagi yang kau harapkan? Pulang kampunglah kau mengembala bebek di padang Sidempuan. Lebih tenang jiwamu mandi di sungai. Bilang sama Rasman, kau pulang kampung aja ke padang Sidempuan, mengembala bebek di kampung. Dia punya SKF, surat izin basnya udah dibatalkan sama pengadilan, nggak bisa sidang. Dia nggak bisa sidang, ya. Sementara Hotman hampir semua kliennya konglomerat. Prabowo Subianto 25 tahun jadi klien saya. Jadi Rasman, udah jangan banding-bandingkan dirimu dengan aku, ya. Kalau mau boleh pinjam, boleh lah. Ini berlian gue yang paling murah, gue pinjamin sama lo. Atau mau kenal sama Aspri saya. Atau mau saya kasih saham, saya punya saham di A63 seluruh Indonesia. Di Rasman pulanglah kau ke kampung, ya. Hotman bukan sainganmu, oke? Dia mimpi sama gue karena aku terlalu sukses sama dia. Jadi dia mimpi kali kapan gue seperti Hotman gitu, oke?